Etika yang pertama, memilah pesan atau informasi. Maksudnya, kita harus meneliti kembali sebelum membagikan postingan di media sosial. Jangan sampai ada data pribadi kita di postingan tersebut. Seperti contohnya foto KTP, karena foto KTP mengandung data-data pribadi. Contoh lainnya, beberapa waktu lalu, ramai orang-orang memposting kartu vaksin di media sosial. Hal ini harus dihindari karena di dalamnya memuat data pribadi kita. Jangan sampai disalahgunakan, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting atau sesuatu yang terkandung di dalamnya, atau sesuatu yang harusnya dirahasiakan. Yang kedua dalam bermedia sosial adalah tetap berpikir kritis. Dalam bermedia sosial penting sekali untuk kita tetap berpikir kritis, baik ketika kita sedang melihat suatu konten ataupun ketika kita hendak ingin memposting sebuah konten. Saat ini kecepatan berita dalam media sosial sangat cepat sekali. Penting bagi kita untuk tetap berpikir kritis ketika melihat suatu berita atau konten agar tidak terjebak ke dalam suatu berita hoax. Saat kita ingin memposting suatu konten di media sosial, kita pun harus tetap berpikir kritis dan cerdas. Jangan sampai kita memposting suatu konten yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Etika yang ketiga adalah hindari plagiarisme. Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah penjiblakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Oleh karena itu, ketika kita mencari referensi di internet atau sosial media, hendaklah untuk mencantumkan sumbernya, baik berupa video, artikel, maupun kutipan berita. Setiap kita membuat karya ilmiah, hendaklah untuk mengecek terlebih dahulu apakah terdapat plagiarisme atau tidak. Salah satu cara untuk mengecek plagiarisme bisa menggunakan www.plagiarismechecker.com. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak, serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita telah berupaya menggunakan konten yang jelas pula. Hindari juga menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta pornografi pada jejaring media sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang disebarkan. Berhati-hati dalam mengakses tautan yang tidak jelas sumbernya, karena bisa jadi itu adalah spam yang bisa mencuri data pribadi kita, ataupun dapat menyebarkan virus pada perangkat kita. Ingat,